Ibunda mertua menekan menantu pria ke tempat tidur. Kemudian ia menggunakan kekuatan nafsu pada menantu pria. Awalnya ingin menguji ketahanan menantu pria. Tapi tidak disangka kekuatan nafsu ini malah memantulkan ke dirinya sendiri. Begitulah mereka memiliki kontak pertama. Tapi siapa yang menyangka bahwa setelah bangun, melihat bahu yang berbekas merah di atas spray, langsung berubah ekspresi wajahnya. Mengangkat tangan untuk menggunakan kekuatan besar, tanpa ampun pada si kecil. Namun ia menemukan bahwa kekuatannya, sepertinya semua tersegel. Berpikir bahwa dirinya adalah seorang kaisar wanita Huaxia. Sekarang tidak hanya direbut oleh orang biasa. Pemuda itu, bahkan kehilangan semua kekuatannya. Tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Saat memikirkan hal ini, seorang kaisar wanita yang telah hidup ratusan tahun, tiba-tiba merasa tersinggung dan menangis. "Kak, jangan menangis dulu. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Saya tidak akan lari. Siapa yang meminta tanggung jawabmu? Kamu pergi dari sini." Sihirnya tidak hanya tidak hilang. "Kakak perempuan." Wanita itu baru menyadari. "Tapi jangan dulu marah. Ayo kita pikirkan lagi. Kemarin malam kamu yang mulai menindas aku. Bertengkar di halaman belakang rumah pemuda." Dia langsung marah dan langsung menangkap. Dia menggigit lengan si pemuda. Namun pada saat itu wanita itu kaget menemukan sihirnya tidak hanya tidak hilang, malah semakin kuat perlahan-lahan. Wanita itu baru menyadari, pemuda di depannya tampaknya tidak biasa. Ternyata kemarin, putri angkat Ratu Dewi dan rubah peri bertengkar di halaman belakang rumah pemuda. Tidak disangka, dengan satu teguran dari pemuda, mereka berdua terpental keluar. Bahkan pakaian mereka hancur berkeping-keping. Mereka baru menyadari bahwa mereka meremehkan pemuda itu. Pemuda itu ternyata adalah reinkarnasi dewa. Maka mereka berhenti bertengkar. Semua ingin menikahi pemuda itu. Setelah Ratu Dewi mengetahui hal ini, hanya bawa 5 Grandmaster untuk mencoba kemampuan pemuda. Namun tanpa diduga, pemuda hanya menggulung adonan di tangannya. Tiba-tiba langsung melemparkan 5 master, terpental beberapa ratus meter jauhnya. Melihat adegan ini sang ratu langsung menggunakan kekuatan besar, ingin menyerang pemuda secara diam-diam, tapi malah siap untuk pulang. Pemuda itu malah memercikkan air ke tubuhnya. Namun pemuda mengira itu kecelakaan, maka segera meminta maaf kepada sang ratu. Namun sang ratu tidak puas. Dia bahkan ingin menguji kepribadian pemuda. Kemudian dia cepat menangkap pemuda dan meminta penjelasan. Pemuda hanya bisa menawarkan uang untuk mengganti pakaian. Tapi sang ratu malah berkata, pakaian sendiri basah. Meminta pemuda untuk menemaninya ke hotel mengganti pakaian. Awalnya pemuda menolak, tapi sang ratu tidak mau mundur, dan tidak berniat membiarkan pemuda begitu saja. Maka muncullah adegan pembuka. "Namaku Yuyu. Saya tidak memerlukan tanggung jawabmu. Tapi sesuatu, kamu harus menyanggupi permintaanku." "Sangat bagus. Ada hal baik seperti ini. Jangan salah paham. Aku bukan maksud seperti itu. Maksudku adalah, yaitu, apa yang kamu inginkan. Kamu bisa saja mengatakannya. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Permintaanku sangat sederhana. Aku ingin kamu melahirkan anak denganku." "Apa? Melahirkan anak?" Bukan. Wanita cantik, kita berdua. Pertemuan pertama. Aku tidak bisa melakukan hal ini. Kamu sebaiknya mengganti permintaanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan menyiapkan obat untukmu. Kamu harus hamil dalam 1 hari. Tidak peduli berapa kali. 50 kali. 100 kali. Harus. Bukan. Kamu pikir aku apa? Kamu pikir aku babi? Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Kamu harus bekerja sama denganku. Atau pergi menginjak mesin jahit. Kamu pilih sendiri. Baiklah, kamu pilih. Siapa yang tahu situasi dengan baik adalah orang yang bijaksana. Kamu juga tidak bodoh. Baiklah, maka besok saja. Tidak bisa, aku punya rencana besok. Kamu punya rencana, aku juga punya. Lusa, kita bisa melakukannya sepanjang hari. Kamu sebaiknya segera pulang dan istirahat. Dengerin baik-baik ya. Pergi saja. Kamu yang berdagang di pinggir jalan, berani sekali datang ke kuil Dewa Perang. Bukankah itu hanya kawasan wisata kelas 4 akan? Aku sudah mendapatkan undanganku. Mengapa tidak bisa masuk? Apa? Undangan tertinggi. Aku tidak salah melihat kan? Ternyata ini kuil Dewa Perang. Undangan tertinggi yang paling mulia. Undangan tertinggi dari kuil Dewa Perang ini. Bahkan aku pun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Dia yang berdagang di pinggir jalan. Bagaimana dia bisa mendapatkannya?
Ini tidak mungkin. Sepertinya identitas orang ini tidak biasa. Su Tianlong kali ini menendang besi. Jangan kira kamu istimewa hanya karena mendapat undangan. Itu tidak begitu istimewa. Kuil Dewa Perang ini tidak semudah itu untuk masuk. Melihat tangga 9 tingkat di depanmu. Apakah itu tangga 9 tingkat? Bagi para praktisi, itu adalah jurang yang sulit diatasi. Bagi orang biasa, cukup dengan melangkah 1 langkah ke atas. Hahaha, akan hancur seketika. Itulah cara untuk masuk ke kuil Dewa Perang. Ambang pertama, kamu hanya seorang pedagang kaki 5 biasa. Untuk menyelamatkan nyawamu, segera pulang ke rumah. Apakah kamu gila? Bukankah ini hanya sebuah kawasan wisata? Terlalu banyak membaca novel fantasi. Ah, ini. Bagaimana dia bisa naik? Anakku, bagaimana kalau kita pulang saja? HMPH, kamu tidak akan terlalu terburu-buru ingin matikan. Seseorang yang berjualan di pinggir jalan masih bermimpi untuk naik tangga surga. Absurd. Lin Yun, aku sebelumnya merasa kamu cukup jujur, tidak terduga ketika bicara tentang besar. Memang benar-benar satu set. Tidak ingin mencoba lagi karena takut. Tentu saja dia tidak berani lagi. Jangan lupa, dia hanyalah badut pedagang kaki 5. Hahaha. Siapa bilang aku tidak berani? Bukankah itu hanya tangga? Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Bagaimana situasinya? Bagus sekali, Tuan. Aku percaya padamu. Buat orang-orang yang meremehkanmu, buka matanya lebar-lebar. Perhatikan dengan baik. Mengapa anak ini tidak mendengarkan nasihat? Tenanglah, Nenek. Saya percaya padanya. Kalau kau tidak bisa, mundur saja. Tapi di sini, tidak ada seorang pun yang menghormati kamu. Benar, cepat mundur. Sekarang mundurlah. Masih bisa menyisakan sedikit harga diri. Meskipun, kamu juga tidak punya harga diri. Sialan. Dia pasti ingin membuatku malu di depan kaisar. Bagaimana mungkin ada di dunia ini tangga yang mematikan? Hanya omong kosong. Sudah hilang. Namun pada saat itu, pemuda itu terlihat bingung. Namun tidak ada yang terjadi. Maka dia menganggap semua orang berpura-pura. Namun yang tidak diketahui pemuda, semua orang sudah berpikir, terkejut oleh pemuda. Ini, 4 dewa perang ini tampil. Tidak akan semudah dia. Bagaimana bisa seperti berdagang di pasar? Seperti berjalan di atas tanah datar. Tangga surgawi tidak mungkin rusakkan. Rusak kepalamu. Otakmu rusak. Bagaimana mungkin tangga surgawi rusak? Memang. Aku melihat orang hebat ini, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Lihatlah, dia sudah mencapai lantai 8. Dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Tidak tahu apakah dia bisa melewati lantai ke-9. Apa yang harus kita lakukan, Dragon Brother? Cepat, cari cara untuk menghentikannya. Kalau tidak, kita akan menjadi badut. Tenang saja, untungnya saya sudah siap. Hanya untuk berjaga-jaga. Tuan muda telah melakukan sesuatu di tangga surgawi. Benar-benar memahami situasi dengan baik. Tuan muda sengaja membiarkannya naik dengan mudah, membuatnya merasa beruntung, penuh harapan untuk mencapai garis finish, dan kemudian menghancurkannya dengan kejam. Lihat, dia tidak bisa naik lagi. Di atas sana ada formasi penjebak jiwa. Diatur langsung oleh tuan muda. Dia berani melangkah maju. Pasti akan membuatnya terkejut. Berdiri di pasar. Mengapa dia tidak melanjutkan ke atas? Sayang kecil. Apakah mereka gila? Sialan, orang ini benar-benar berani menggunakan trik kotor. Sian-sian, anak laki-laki saya, dia baik-baik saja, kan? Anak lelakimu sudah mati. Ini akibat sombongnya dia. Anak lelakiku. Dia keluar. Dia sudah keluar. Dia masih hidup. Baiklah, itu petasan yang baru saja dilempar oleh anak kecilmu. Suaranya cukup keras, membuatku terkejut. Petasan apa? Kamu terkena formasi jiwa jatuh.
Anak kecilmu sudah pasti mati. Apa itu formasi jiwa jatuh? Aku pikir kamu sudah menyusun sesuatu. Mengintimidasi aku dengan petasan. Pikiranmu sudah kacau. Oh, aku mengerti sekarang. Kalian di kuil Dewa Perang terlalu sopan. Khususnya menyambutku dengan petasan. Kali lain jangan lakukan seperti ini lagi. Aku penakut, aku tidak suka ini. Hanya 2 kalimat sudah membuatku marah. Kualitas mentalmu juga sangat buruk. Anak, kamu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja kan? Bagus kalau tidak apa-apa. Tuan benar-benar hebat. Formasi jiwa jatuh bisa dijadikan petasan olehnya. Ibu, Sian-Sian, ayo masuk. Jangan pedulikan 2 orang itu. Kak Long, bukankah kamu bilang anak itu pasti mati? Mengapa dia masih sehat bugar? Pasti itu Ye Binyi, si kecil yang suka makan tapi pelit. Berbuat curang diam-diam. Merusak formasi jiwa terjatuh. Terlalu berani menipu. Sial, lagi-lagi dia berhasil lolos. Tenanglah, Tuan Muda adalah murid pilihan Kaisar. Badut ini telah menghina Kaisar. Bahkan berani berpikir untuk menculik Ye Binyi. Tuan Muda tidak akan membiarkannya begitu saja. Anak, tempat ini juga terlalu mewah. Sepanjang hidupku, beruntung bisa datang ke tempat seperti ini. Itu sudah cukup. Ya Tuhan, apa yang harus dikatakan? Tenang saja, Nak. Pasti akan membuatmu bahagia di masa depan. Tenanglah, Nenek. Setelah saya dan suami mertua, kami akan merawatmu dengan baik. Dewi Perang Ye Binyi datang. Hanya seekor kuda. Cepat lihat, itu Valkyrie dan Wang Ao. Wang Ao, pemuda yang gagah dan berani. Memang patut diteladani oleh kita. Kakak laki-laki, pacarku datang. Maaf, saya harus pergi sebentar. Jadi inilah tunangan Ye Binyi. Namun pemuda itu terlihat bingung. Lalu dia bertanya kepada pewaris kaya di depannya. Namun pewaris kaya itu tidak menjawab. Malah mengulurkan tangan untuk berjabat dengan pemuda itu. Meskipun pemuda itu terlihat ragu, namun dia tetap mengulurkan tangannya. Seluruh kuil Valkyrie, kekuatan pemuda hanya di bawah Kaisar, dan tidak kalah dengan Ye Binyi, terutama setelah 20 tahun melatih. Pukulan pasir besi King Kong, sungguh luar biasa. Kamu si badut yang berjualan di pinggir jalan. Kali ini kamu sudah kena batunya. Aku pikir orang itu adalah sebuah pemuda tidak dikenal. Berani sekali mencemarkan nama baik pemuda, kau mencari kematian. Tidak percaya, nanti aku akan membuatmu menyesal. Lihatlah dengan jelas. Apakah orang ini cabul? Dia tidak mau melepaskan genggaman tanganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukannya teman, tapi sembelit ya. Apa? Kamu tahu siapa aku? Pipi, kau mencemoohku di bioskop, kau mencari mati. Lepaskan. Dia adalah Tuan Muda. Ini. Bukan. Hei, itu kamu. Biarkan aku melepaskan. Kamu main licik dengan aku, kan? Berani menyerang dadaku. Aku rasa kau tidak menganggap serius. Menganggap enteng kuil Dewa Perang. Hei, jangan ngomong sembarangan. Semua orang melihat. Jelas-jelas dia yang menyutradarai semuanya. Apa yang telah saya lakukan? Mencari mati. Sudah cukup. Jelas-jelas kamu yang pertama kali menyerang. Kalau kemampuanmu kalah, mau bagaimana lagi? Aku adalah kakak seniormu. Kalau kau tidak membantuku, biarkan saja. Kau licik sekali. Lin Yun, dia adalah pacarku. Saya pasti akan membantunya. Kamu yang pertama kali menyerang dalam masalah ini. Kamu yang salah. Kamu Binyi. Guru tahu kau ingin menikah dengannya. Marah tak terkendali. Apakah kau tidak tahu di dalam hatimu? Kalau membuat guru marah, hanya ada jalan buntu. Saya akan menjelaskannya kepada master. Urusan saya tidak perlu kamu urusi. Kalau bukan karena saya memohon pada guru. Kamu pikir kamu hanya dipecat? Apakah ini sudah selesai begitu saja? Kamu seharusnya tahu sifat guru.
Adik, kembalilah ke jalan yang benar. Kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Mengapa kamu harus repot-repot karena hal ini? Pria warung pinggir jalan. Mengapa Pipi membuat guru marah karena menonton film? Bagaimana bisa pemimpin muda kuil Dewa Perang? Oh, jadi begitu. Hanya bisa bersembunyi di belakang guru. Penakut. Berani sekali. Setan kecil. Kamu bilang apa? Kataku sobat. Bertengkar dengan seorang wanita. Apakah kamu perlu seperti itu? Berani sekali. Menyinggung saya lagi dan lagi. Tunduklah padaku. Apa yang baru saja kamu katakan? Kataku. Membuatmu seperti anjing. Tunduklah padaku. Bertekuk lutut dan minta maaf. Bangunlah. Sudah mati di pagi hari. Sampai sekarang masih membuat orang tunduk. Kadang-kadang lihatlah drama istana sedikit. Cari lebih banyak uang dan perbaiki pikiranmu. Kekal. Kamu lihat orang ini. Seharusnya sudah dimasukkan ke pameran museum. Kamu mencari mati. Pergi mati kamu.